Film dimulai dengan sebuah kereta kuda yang berjalan perlahan. Di dalam kereta itu ada seorang ibu dan dua orang anaknya. Di sana juga ada sepasang pengantin baru bernama Reno dan Pegas. Mereka berencana pergi ke Nevada untuk memulai hidup baru mereka. Reno terlihat menunjukkan keahliannya, yaitu dengan memperlihatkan trik sulap untuk mengisi waktu perjalanan. Dan anak-anak di dalam kereta itu sangat menikmati pertunjukan itu. Sampai tiba-tiba ya, beberapa orang koboi tadi kenal mengepung dan menembaki kereta itu. Mereka berniat untuk merampok. Saat pembawa kereta itu ingin menyerahkan keretanya, kemudian ya, di sini Reno ternyata tidak tinggal diam. Dia berhasil menghabisi para perampok itu dengan aksi koboynya yang menawan. Di sini terlihat kalau Reno bukanlah koboi biasa. Dari cara menembaki para perampok dan ketenangannya, tentu saja dia adalah koboi yang sudah terlatih. Hey, that dress wasn't no throwaway. I expect a new. Reno kemudian menyuruh pembawa kereta itu mengikat jasad para perampok itu ke keretanya agar dibawa ke kereta selanjutnya untuk melaporkan kejadian perampokan itu serta menyerahkan jasad-jasad itu kepada serif di sana. Saat sedang siap-siap akan pergi, tiba-tiba salah seorang suku Apache tiba di sana. Melihat hal itu, pembawa kereta yang masih trauma akan penyerangan tadi refleks melepaskan tembakan. Tapi beruntung Reno menepisnya dan tembakan pun tidak jadi mengarah ke orang suku Apache itu. Mendengar tembakan, dua orang temannya suku Apache itu muncul di sana. Tapi karena mereka melihat Reno menyelamatkan teman mereka dari tembakan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari situ tanpa mengganggu Reno dan rombongannya. Then, something temple. Woman's Temple. Yeah. Saat tiba di kota kecil dekat situ, Reno pun melaporkan kejadian perampokan itu kepada serif. Melihat beberapa jasad yang terikat di kereta itu, petugas keamanan yang ada di situ pun terlihat mencurigai Reno. Reno turun, kemudian mencoba menjelaskan kejadian perampokan itu dan mengatakan kalau dia terpaksa menghabisi orang-orang itu dengan tujuan hanya semata-mata untuk melindungi dirinya dan semua orang yang ada di dalam kereta itu. Reno saved us. Go. They attacked first and he defended. Mendengar keterangan Reno, para petugas meminta Reno supaya tinggal di situ agar bisa memberikan keterangan langsung kepada wali kota. Mereka beralasan bahwa jasad-jasad yang terikat itu lebih dari satu. Maka Reno sendiri harus menjelaskan langsung kepada wali kota. Reno pun menolak dan berkata kalau dia ada urusan yang sangat mendesak, sehingga dia tidak bisa berlama-lama di kota itu. Para petugas keamanan tetap bersikeras untuk menahan Reno di kota itu dan menjamin kalau Reno bisa melanjutkan perjalanannya dengan kereta besok pagi yang memang akan singgah di situ. Reno dan Pegas akhirnya setuju untuk tinggal di situ. Sedangkan kereta yang mereka tumpangi itu pun pergi melanjutkan perjalanan. Meg. Here, you're next. I missed you by a day. Skin berganti ke sebuah tempat cukur. Seorang pria terlihat sedang merapihkan rambutnya. Pria ini adalah Bishop yang merupakan wali kota baru di kota itu. Bishop tidak menyadari dengan kedatangan seorang pria yang langsung mengambil alih tukang cukur. Pria yang baru datang ini ternyata adalah seorang marshal bernama Rio. Rio mengatakan kalau hakim mengutusnya terkait pembelian emas oleh Bishop. Hakim meminta Bishop untuk menghadap hari itu juga.
Belum lama mereka bicara, para anak buah Bishop pun masuk ke situ. Bishop berdiri dengan tenang. Seorang pria datang dan membisikkan sesuatu kepada Bishop yang membuat raut muka Bishop berubah. What happened? They hauled the bodies into town. This crew hit a wagon this morning. Well, I'll see to my brother. Bishop kemudian berbalik badan sambil menodongkan pistolnya ke arah Rio. Rio terlihat sangat tenang dan malah sempat menyalakan rokoknya. Dia mengatakan kalau pasukannya ada di dekat kota. Dan jika sampai malam mereka tidak mendengar kabar dari Rio, maka pastinya mereka akan datang menyerang kota itu. Go in together. You have my word. Mendengar hal itu, Bishop dan anak buahnya langsung ciut. Bishop pun akhirnya berkata kalau dia tidak bisa pergi ke hakim hari ini karena barusan mendapat kabar kalau ada adiknya yang meninggal dunia. Rio memang sudah mengenal Bishop dan keluarganya sejak masih kecil. Akhirnya memberikan waktu 1 hari untuk menghormati adik Bishop yang meninggal. Bishop akhirnya menawarkan kamar hotel dan fasilitas kepada Rio. Tapi Rio pun menolaknya dan hanya berpesan agar Bishop segera menyelesaikan urusannya dalam waktu 1 hari. Rio pun akhirnya pergi dari situ. Setelah Rio pergi, Bishop lalu menyuruh anak buahnya untuk mengecek pasukan Marshal. Jika memungkinkan, maka mereka semua harus dihabisi agar Bishop tidak perlu lagi menghadap hakim terkait klaim emas yang baru saja dibelinya. Where the marshal's men are, sir. Seorang pria berkulit hitam bernama Abraham tiba-tiba mendatangi Reno, lalu mengatakan agar Reno sesegera mungkin harus keluar dari kota itu. Abraham menjelaskan bahwa salah satu pria yang dihabisi Reno adalah adik kandung wali kota. Dan bukan hanya itu, dia adalah keluarga terakhir dari wali kota yang tersisa. Karena semua keluarga wali kota telah tewas saat terjadi perang saudara. Abraham juga mengatakan jika Reno dan istrinya mau kabur dari kota itu, mereka boleh menggunakan kuda miliknya yang berada di kandang di dekat situ. Reno pun lalu buru-buru masuk ke kamarnya dan menemukan Pegas yang sedang mandi bersama wanita bernama Pili. Reno kemudian buru-buru mengajak Pegas untuk kabur dari situ. Tetapi tiba-tiba, ya, beberapa anak buah Bishop tiba-tiba datang di dalam kamar itu dan berhasil menangkap Reno. Reno, how you find? You all killed Ed? We're fucked. Mereka kemudian membawa Reno bertemu dengan Bishop yang sudah menunggu di dalam bar. Mereka pun kemudian berkenalan. Dan di sini terungkap sudah kalau Bishop ini ternyata dulunya adalah seorang prajurit yang tergabung dalam pasukan kavaleri Forest. Pasukannya itu sangat terkenal karena mereka selalu berhasil menjalankan misi apapun di dalam perang saudara. Reno juga mengaku kalau dia mendengar banyak tentang kavaleri Forest dan sangat mengagumi mereka. Mendengar hal itu, Bishop kemudian mengajak Reno untuk bermain kartu. Jika Reno menang, ia boleh pergi dari kota itu tanpa ada masalah. Jika Reno kalah, maka dia akan dihabisi di situ saat itu juga. Reno yang juga jago sulap kartu ini pun akhirnya menerima tantangan itu. Saat membuka kartu, tanpa menggunakan trik apapun, ternyata Reno mendapatkan kartu yang bagus dan memenangkan permainan itu. And suicide, king high. Flip the fucking card. 8. I win. Bishop yang melihat Reno menang dalam permainan itu tidak terima.
dan langsung menghajar Reno, sehingga terjadilah adu tembak di dalam bar itu. Seorang pria berhasil menodongkan pistol panjangnya ke arah Reno. Saat Reno sudah terpojok, tiba-tiba Reno, get your ass up here. ya, muncullah Pegas dari atas kamar sambil menodongkan dua pistol ke arah mereka semua yang ada di bar. Hingga akhirnya Reno berhasil dilepaskan dan berhasil pergi dari situ. Kemudian mendekati Pegas ke atas kamarnya. Kemudian yang di bawah menembaki mereka dari bawah. Saat di dalam kamar, Pegas memberitahukan kepada Reno kalau dia sedang hamil. Para anak buah Bishop pun terus berusaha menyerang mereka untuk menyergapnya. Reno pun melihat ke jendela, dan satu-satunya jalan adalah melompat dari jendela tersebut. Reno pun akhirnya melompat duluan agar bisa menangkap Pegas dari bawah. Tapi sayangnya Pegas berhasil ditangkap oleh anak buah Bishop. Reno kemudian berhasil mengambil kuda milik Abraham lalu kemudian kabur dari situ. Karena teringat Pegas yang sedang hamil, Reno pun akhirnya kembali dan menyerahkan diri kepada Bishop dan memohon agar Bishop melepaskan Pegas. Bishop kemudian memerintahkan anak buahnya agar membawa Reno ke dalam hutan. Reno kemudian dipasung dan Bishop memotong kedua jari telunjuk Reno dengan alasan kalaupun Reno nantinya bisa lepas darinya, dia sudah tidak akan lagi bisa untuk menembak. Marsario yang menyaksikan kejadian itu berencana untuk menolong Reno, tapi dia pun tiba-tiba ditangkap oleh anak buah Bishop. Di sini kemudian Marshal bisa melihat mayat wali kota dan sheriff yang lama sedang dalam posisi tergantung. Terbukti bahwa mereka pun telah dihabisi oleh anak buah Bishop. Bishop lalu menyuruh anak buahnya untuk mengurung Marshal di dalam penjara. Mereka semua pun pergi meninggalkan tempat itu dan membiarkan Reno tewas perlahan di situ. Do as I ask. Moved. Di luar dugaan, saat tengah malam beberapa suku Apache mendatangi tempat itu. Mereka ternyata adalah 3 orang yang ada di awal film tadi. Mereka menyelamatkan Reno, dan ada 1 orang tua yang ternyata kepala suku Apache, dan dia bernama Bosa. Dia merasa berhutang nyawa kepada Reno karena sudah diselamatkan dari tembakan waktu itu. Sebagai balas budi, mereka pun membawa Reno pulang dan berusaha untuk menyembuhkannya, serta menyambung kembali jarinya yang sudah buntung itu. Tentunya dengan pengobatan alternatif, semuanya bisa disembuhkan dengan ritual mereka. Istri Bosa bernama Goyen lalu melakukan ritual dan menyambung kembali jari-jari Reno. Dua hari kemudian, Reno pun kemudian tersadar, dan hal pertama yang diingatnya adalah Pegas. Dia pun berdiri dan berjalan pergi menuju kota untuk mencari Pegas di sana. Kepala suku yang tahu kalau Reno belum sembuh total menyuruh Bosa untuk mengikuti dan menjaga Reno. Di penjara, Bishop menawarkan kebebasan untuk Marsario. Dia berkata jika dia akan melepas Rio dengan syarat Rio tidak usah lagi datang ke kota itu untuk memanggilnya menghadap hakim.
Sayangnya, Marsario adalah petugas yang jujur dan tidak mau membuat perjanjian apa-apa dengan penjahat. Rio pun menolak itu, sehingga Bishop pun berangkat ke gunung, ke tempat dia mendulang emas bersama anak buahnya, dan membiarkan Marsario di dalam penjara sendiri. Tak lama setelah kepergian Bishop dan anak buahnya, Reno pun tiba di bar dan membuat kaget pemilik bar serta semua orang yang sedang duduk di situ. Saat Reno sedang minum-minum, beberapa anak buah Bishop datang lagi. Reno sempat melawan, tapi akhirnya mereka berhasil menangkap Reno. Saat akan dimasukkan ke penjara, Abraham kemudian datang untuk menolong Reno. Marsario pun yang melihat ada kesempatan langsung menyerang dan mengambil senjatanya. Hingga akhirnya terjadilah baku tembak di sana. Reno, Rio, dan Abraham berhasil menjatuhkan semua anak buah Bishop. Tapi karena belum sembuh total, Reno pun terjatuh di sana. Dan saat itu kemudian Bosa datang dan langsung membawa Reno pergi. Anak buah Bishop yang melihat kejadian itu langsung pergi ke gunung untuk melaporkan kejadian itu kepada Bishop. Mendengar hal itu, Bishop lalu memberikan peta dan menunjukkan tempat perkemahan suku Apache. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk pergi mencari Reno dan harus dibawa ke hadapannya secara hidup ataupun mati. Di sini terungkap bahwa anak buah Bishop sudah berhasil menghabisi anak buah Rio yang berkemah di dekat kota situ. Hal itulah yang membuat Marsario tidak mendapat backup apa-apa dari anak buahnya. Di pagi harinya saat Reno terbangun, ada asap terlihat, sehingga Bosa yang melihatnya tahu kalau asap itu pun berasal dari lokasi perkemahan sukunya. Dia pun langsung pergi untuk memeriksa keadaan, dan ternyata benar saja jasad orang-orang sukunya terbaring di sekitar perkemahan. Di sini ternyata Goyen dan kepala suku berhasil selamat. Goyen lalu berkata agar mereka harus membalas perbuatan itu. Sehingga mereka pun bersiap dan pergi ke markas Bishop yang ada di gunung. Di tengah perjalanan, Marsario menghadang jalan mereka dan memberi info jika Bishop dan anak buahnya sudah bersiap untuk menunggu mereka. Reno berkata bahwa anak buah Bishop barusan telah menyerang perkemahan suku Apache dan menghabisi banyak orang, sehingga mereka akan pergi untuk membalasnya. Marsario yang memang berniat untuk menanggap Bishop ini akhirnya bergabung dengan rombongan Reno. What we're gonna do? We're gonna fight. They raided the Apache. Bishop's got 50 men securing that mine. We could use your help. Setibanya di sana, saat mengamati situasi, mereka pun mengatur strategi. Lalu kemudian I got it! Get Bishop! Reno's back. Abraham tiba-tiba menodong Reno, lalu membawanya ke dalam untuk menyerahkannya. Dia beralasan bahwa dia menyerahkan Reno untuk mendapatkan kebebasannya dan menjadi orang yang merdeka. Bishop yang mendengar itu lalu mendatangi mereka, dan karena curiga, ia menyuruh beberapa anak buahnya untuk membawa Pegas pergi ke kota. Saat terjadi tarik-menarik antara Abraham dan anak buah Bishop, tiba-tiba diawali dengan serangan Bosa.
Dan terjadilah duel antara rombongan Reno dan anak buah Bishop di sini. Bishop kemudian berhasil kabur dengan kudanya, sehingga Reno dan Marsario pun mengejarnya. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan di sana. Jari Reno yang baru sembuh ini membuat kemampuan menembaknya menjadi berkurang, sehingga pelurunya susah untuk menjatuhkan Bishop. Naasnya, di sini Reno berhasil tertembak dan membuat Reno terjatuh. Back on your horse and let's finish this. Now follow me. Bishop pun terus berlari sampai kemudian tiba di kota. Dia masuk ke bar dan menyuruh semua anak buahnya yang tersisa untuk membuat benteng di situ agar bisa menghadapi Reno dan kawan-kawannya. Di sini mereka menggantung Pegas agar dijadikan sandera. Tak lama kemudian Reno pun tiba. Marsario membackupnya dari atas atap, sehingga mereka pun berhasil mengacak-ngacak benteng di dalam bar itu. Lalu terjadilah baku tembak di sana. Melihat situasi ini, Bishop menyuruh anak buahnya untuk menggantung Pegas. Dan ya, untungnya Reno berhasil membidik tali gantungan itu hingga terputus dan menyelamatkan Pegas. Saat dipikir semuanya sudah aman, Reno dan Pegas pun berpelukan. Di sana mereka tidak menyadari ada salah satu anak buah Bishop yang tersisa dan sedang membidik mereka. Kemudian di sana juga pemilik bar membawa Bishop ke mereka. Tiba-tiba, ya, pemilik bar tertembak di lengannya. Kemudian salah satu anak buah Bishop tiba di sana dan berusaha menyerang Reno dan Pegas di sana. Saat Bishop yakin Reno tidak bisa apa-apa, dia membidik Reno. Dan ya, pelurunya menuju Reno, tapi Pegas langsung menghadang, sehingga membuat Pegas tertembak. Bishop yang kehabisan peluru langsung mendekati Reno, dan baku hantam pun terjadi. Bishop berhasil menghajar Reno dan menenggelamkan kepala Reno di bak air, sampai Reno tak berdaya dan terlihat sudah tewas. What are you two men? Bishop mendekati Pegas untuk menghabisinya juga. Di dalam rumah, Marsario berhasil menghabisi anak buah Bishop yang terakhir. Lalu buru-buru keluar untuk melihat keadaan Reno dan Pegas. Di luar dugaan, Reno yang sudah terlihat tewas itu tiba-tiba bangkit kembali. Dan ini membuat Bishop menjadi panik. Saat itu bisa saja Marsario menembak Bishop, tapi dia melihat Bishop dan Reno dalam posisi akan duel adu tembak, sehingga dia menghargai itu. Bishop dan Reno pun akhirnya bersiap-siap untuk duel ala koboi. Dan duel pun terjadi. Dan ya, akhirnya Bishop pun kalah dan tewas di sana. Pegas pun mendekati Reno dan memeluknya. Mereka berusaha untuk menolong Pegas, tapi sayangnya Pegas tidak bisa tertolong. Reno pun akhirnya menguburkan jasad Pegas di sana. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Nevada, Reno pamitan kepada suku Apache.
Reno berkata kalau emas yang selama ini curi Bishop ada di dalam kota. Jika kepala suku mau mengambilnya, dia bisa mengambilnya di kota. Kepala suku di luar dugaan menolak dan berkata kalau emas bukanlah segalanya, karena kebahagiaan sebenarnya dalam hidup ini adalah bisa hidup damai bersama keluarga. Bosa kemudian memberikan kudanya dan mengucapkan selamat jalan untuk Reno. Dan film pun tamat. Isn't this good?